meskipun mantan bukan jodoh kita, dia adalah jodoh sejati kita. Saat kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan memang bukan jodohmu, tapi jodoh sejatimu. Saat kamu lakukan hal ini, ya. Jadi kan saya baca di komen itu ada yang mantannya menikah dengan orang lain. Artinya mantannya sudah bukan jodohnya pada saat ini. Ya. Mereka berjodoh tuh kalau mereka menikah. Cuman pertanyaannya kan, zaman sekarang itu sesuatu yang cukup langka, walaupun masih ada, kita melihat orang yang bisa mempertahankan pernikahannya mungkin hingga usia cukup senior. Banyak sekali orang yang setelah menikah, ya, 1 tahun bercerai. Setelah menikah 2 tahun, punya anak 1, suaminya selingkuh, kemudian bercerai. Ya. Sehingga kalau ketemu ada orang yang pernikahannya bisa bertahan 5 tahun, 10 tahun, mungkin itu sudah termasuk sesuatu yang cukup spesial, ya. Jadi jodoh itu ada yang namanya jodoh abadi, ya, dunia akhirat. Mereka bersama sepanjang usia di dunia dan mereka juga akan bersama di akhirat. Mereka sama-sama orang yang tekun ibadahnya, orang-orang yang saleh, ya, solihah. Kemudian ketika di akhirat mereka sama-sama masuk surga, berjodoh kembali. Itu namanya jodoh abadi. Ada pula orang yang namanya jodoh sejati. Dia bertahan selamanya di dunia. Nah, tetapi mungkin saja, ya, walaupun mungkin jumlahnya kecil, ya, karena biasanya kalau suaminya solih, maka istrinya adalah wanita yang solihah. Walaupun mungkin ada juga tuh, istrinya itu wanita yang solihah, tapi suaminya tidak. Di akhirat, istrinya masuk surga, suaminya masuk neraka. Jadi mereka bersama selamanya di dunia. Itu namanya jodoh sejati. Nah, ada juga orang yang jodohnya beberapa tahun. Ada yang misal berjodohnya setahun. Pesta pernikahannya besar-besaran, habis-habisan, mungkin pakai ngutang segala, belum lunas hutang untuk biaya pesta pernikahan, kemudian mereka sudah bercerai. Artinya jodohnya berapa lama? Ya jodohnya ya setahun itu. Nah, paling tidak mantan adalah jodoh sejati kita, dan semoga mantan juga adalah jodoh abadi kita. Walaupun dia sekarang bukan jodoh kita, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kalau mantan sudah menikah dengan orang lain, jangan pernah mengganggu rumah tangga orang lain. Biarpun itu mantan. Biarpun mantan itu seseorang yang direbut dari kita, jangan. Pokoknya begitu mantan menikah, sudah. Gantian kita yang memblokir nomor WhatsApp-nya, nomor teleponnya, kalau nomor telepon kita belum diblokir. Jaga jarak. Kalau suatu waktu mantan menghubungi, pengen curhat, dan seterusnya, jangan. Karena nanti bisa jadi karena faktor curhat dengan kita lah,
Mereka kemudian bercerai. Kalau kita menginginkan mantan menjadi jodoh sejati kita, caranya bukan dengan mengganggu rumah tangga orang lain. Karena kalau kita masuk ke rumah tangga orang lain, mesti orang akan menilai yang tidak baik kepada kita. Caranya yang harus kita lakukan yang kedua, ya, kalaupun mereka bercerai dan mantan kembali kepada kita, biarkan itu terjadi secara natural karena faktor diri mereka sendiri, meskipun di situ juga ada faktor kekuatan doa kita. Nah, jadi kita berdoa, tapi kita tidak pernah ketemu dengan mantan. Ya, kalau berdoa kan boleh-boleh saja. Nah, maka ketika kita masih berdoa agar mantan kembali, ketika kita masih berdoa agar mantan menjadi jodoh sejati kita, kalaulah sebenarnya takdir mantan itu dengan pasangannya itu adalah sekurang-kurangnya jodoh sejati seumur hidup. Tapi ketika kita mencoba melakukan perubahan, atau kalau bahasa kerennya zaman sekarang intervensi, takdir tadi melalui doa kita, maka perubahan bisa terjadi meskipun mantan itu sesungguhnya ditakdirkan bukan jodoh kita, tetapi memang jodoh pasangannya tadi. Kita berdoa, kita minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ya, doanya apa Ustadz? Kan selalu begitu. Ya berdoa, ya Allah jadikanlah mantan itu sebagai jodoh sejatiku, jadikan dia sebagai jodoh abadiku fid dunya wal akhirah. Amin. Itu. Kalau mau berdoa dalam doa-doa yang lain juga bagus. Ya, misal mengerti doa dalam bahasa Arab begitu kan? Banyak doa-doa yang sangat bagus. Tapi kalau kita tidak bisa, ya kita berdoa dalam doa versi kita sendiri. Yang penting kita yakin bahwa doa ini terkabul. Ya, yang sudah pinter ngajinya bisa berdoa dengan doa misal Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Tapi mungkin banyak juga yang belum bisa ngaji, berdoa dalam versi kita. Yang penting kita yakin. Karena kunci keberhasilan doa itu yang pertama, yakin doa itu terkabul. Kita berdoa bertahun-tahun, tapi kita tidak yakin, maka doa kita jadi sia-sia. Karena kunci terkabulnya doa, yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin bahwa doa terkabul. Kalau kita sudah yakin, jangan mengeluh, karena larangan di dalam berdoa itu, atau yang terlarang di dalam berdoa itu adalah keluhan. Sabar di dalam berdoa. Karena Allah senantiasa menyertai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Sabar kita berdoa. Kesabaran di dalam berdoa itu juga kunci terkabulnya doa. Karena tadi ada begitu banyak orang yang rajin berdoa, tapi juga tidak pernah berhenti mengeluh. Maka itu sebab kenapa doanya tidak kunjung terkabul juga. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa.
Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa, yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa sekian bulan kepada Robku, tapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, nah, jadi kita berdoa kepada Allah. Dan Allah kabulkan apa yang jadi doa kita, karena kita yakin doa kita terkabul tadi. Kita tidak pernah curhat, mengeluh, tanya sana, tanya sini. Ustadz, kapan doa saya terkabul? Ustadz, apa tanda-tanda doa terkabul? Apa tanda-tanda bahwa doa saya ini terkabul? Dan seterusnya. Nah, kita tidak pernah ngeluh begitu. Maka ketika Allah kabulkan doa kita tadi, takdirnya jadi berubah. Mantan jadi jodoh sekian tahun dari pasangannya pada saat ini, dan mantan menjadi jodoh sejati kita. Artinya dia kembali kepada kita. Karena satu-satunya yang bisa mengubah takdir adalah doa. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir illa doa, kecuali doa. Oke ya, semoga bisa memahami semua. Meskipun mantan bukan jodoh kita, dia adalah jodoh sejati kita. Saat kita mau minta kepada Allah agar dia menjadi jodoh sejati kita. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.